Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama hormati Bapak Said Saleh Al-Waini, Ketua Yayasan, kemudian Ketua Umum Abjati, bla 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 bla, ini banyak nih kayaknya ya. Makasih Pak Said, tadi paparannya menarik dalam perspektif beliau sebagai praktisi dan melihat potret kebutuhan luar negeri. Ini nanti menarik untuk dikaji bersama, didiskusikan bersama, karena memang sampai sekarang employment outlook itu kita belum punya ya. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan besar kita, seperti apa sih kebutuhan tenaga kerja di luar itu dalam waktu ya, dalam masa depan seperti apa ya, sehingga banyak yang hanya menduga-duga dan sepertinya ini harus menjadi prioritas kita untuk kita bereskan ya. Ibu Profesor Heni Suzana sebagai Rektor Universitas Binawan, Pak Faruk ya, Wakil Rektor, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang saya hormati. Pertama sekali tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan bisa hadir di sini. Nanti akan ada FGD dan tentu saya akan menunggu nanti rekomendasi FGD-nya seperti apa gitu ya. Dan dari Kementerian Ketenagakerjaan ada Pak Heri Nugroho nanti, Heri Nugraha ya, tergantung katanya. Kalau di Jakarta, Jawa Barat Nugraha katanya. Kalau pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur Nugroho jadinya begitu ya. Nanti perwakilan dari kementerian yang kita nanti akan bisa diskusi bersama. Baik, saya mohon maaf karena ditunggu di Bandung ya, jadi nggak bisa banyak nyampaikan. Nanti mungkin Kang Heri bisa lanjutkan paparan. Jadi dari konteks ketenagakerjaan sendiri, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Next. Inilah sebenarnya tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Jadi memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Jadi konteksnya sekarang bisa jadi pemerataan itu dalam dan luar negeri kali ya, ketika kemudian semakin global. Kemudian penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Disinilah kami memiliki balai pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, dan kita targetkan satu setiap provinsi, dan itu akan menjadi vocational training center. Kemudian memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dari sinilah kemudian kami akan terus mencoba melakukan improvement ya, bagaimana amanah tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini bisa kita wujudkan. Lanjut. Kemudian konteksnya kita lebih spesifik dalam 5 tahun ini, bagaimana kita juga harus align dengan astacita pemerintahan Presiden Pak Prabowo. Beliau sudah menetapkan fokus-fokus dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Dan memang ini adalah suatu pilihan yang realistis ketika kita memiliki resources terbatas dan kemudian kita memiliki waktu yang terbatas, maka kemudian fokus itu harus ditentukan ya. Sehingga fokus inilah yang kemudian menjadi acuan bagi semua kementerian bagaimana bersinergi untuk menuju arah tersebut. Terkait dengan pembangunan SDM, itu sesuatu yang kemudian tidak bisa dipungkiri, dan kemudian beliau juga sudah menetapkan fokus-fokus prioritas yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ikuti dari media dan seterusnya. Lanjut. Dan sebenarnya menarik kalau kita ingin menyiapkan tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan, maka kemudian kita harus melakukan akselerasi yang luar biasa bagaimana inline dengan program-program Pak Presiden. Dan alokasi anggaran, kemudian pemihakan terkait dengan pembangunan yang mengacu kepada prioritas ini. Dan saya nggak usah detilkan di sini, tapi semua itu penuh dengan tantangan. Ya. Terutama terkait dengan yang kita belum siap itu adalah ketahanan energi dan hilirisasi. Tapi kalau mengacu kepada skala kompetensi, ini memang yang akan mengisi adalah
mereka dari lulusan institusi pendidikan. Tapi kan tetap sebuah industri itu dia punya pohon sampai ke bawah, bahkan kemudian ada ekosistemnya, maka kontribusi dari ya tidak hanya yang high skill, tapi dia akan turun kepada medium skill dan kemudian low to medium skill. Lanjut. Tadi potret tenaga kerja Indonesia saat ini sudah disampaikan oleh Pak Said tadi. Jadi benar ada pengangguran di situ, sehingga solusi penempatan tenaga kerja di luar negeri itu menjadi option buat kita. Terkait dengan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, sebenarnya ini adalah sesuatu yang common Pak Said ya. Jadi kalau kita lihat potret negara berkembang seperti ini, kita lakukan benchmark dengan Vietnam yang sekarang itu leading terkait dengan produktivitas, leading dengan bagaimana mereka memiliki industri-industri yang bisa mengalahkan kita. Memang bedanya itu adalah Vietnam itu memiliki 10% angkatan kerja yang mereka itu lulusan dari vocation, ya, jadi vokasi. Jadi benar kalau profil SD SMP ya itu given lah, produk dari sekian puluh tahun yang lalu, ya mereka kebanyakan besar yang mengisi sektor-sektor informal, ya mungkin sektor formal itu adalah blue collar, tapi PR kita adalah shaping university terkait dengan kurikulum. Tentu ini bukan domainnya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi menyiapkan vokasi sebenarnya itu bisa dilakukan bersama dengan lintas kementerian. Next, kemudian potret kualitas tenaga kerja kita, ini adalah gambaran dan ini adalah realitas ya PR. Jadi di satu sisi memang kita punya PR besar untuk menambah porsi dari tenaga kerja lulusan vokasi, tapi kemudian kita juga punya tantangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Ini dari aspek Human Capital Index, dari aspek productivity kita di bawah ya rata-rata ASEAN. Kemudian ada gap yang kemudian dikhawatirkan kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Ini panggilan untuk perguruan tinggi itu terkait dengan digital skill ya. Dan ini sudah menjadi suatu keharusan, dan saya masih belum melihat sebuah upaya yang cukup signifikan sebenarnya dari perguruan tinggi untuk memenuhi ini gitu ya. Jadi masih dominan program studi itu adalah program studi konvensional, padahal kemudian industri kemudian sudah berubah gitu ya. Kenapa tidak bisa berubah? Karena dosennya tidak mau berubah. Ya, itu masalahnya sebenarnya. Dari dulu saya mengajar ini. Gitu ya, udah 20 tahun. Ya, dosennya misalnya usia 50 tahun, apalagi dosen sekarang profesornya sampai 70 tahun gitu ya. Semakin usia 70 tahun berarti kemudian yang dia pelajari dulu ya, selama S2, S3 itu adalah 40 tahun yang lalu. Dan mereka nggak mau berubah. Itulah masalah sebenarnya. Ya, jadi yang harus diperbaiki adalah ya kurikulum dan pengajarnya, itu adalah menjadi tantangan. Ya, bagaimana mungkin ya kalau kemudian dosen itu tidak memiliki sense terhadap industri, ya, kemudian terkait tentang digital, terkait tentang bagaimana cepatnya perkembangan teknologi, kalau mereka tidak punya sense itu kemudian bisa ya mengajarkan sesuatu ya dalam ekosistem pendidikan mereka. Lanjut. Selain itu ada isu yang ini kemudian menjadi fokus kami adalah terkait dengan produktivitas. Kita melihat ini adalah ukuran yang nyata sebenarnya ketika kita berbicara tentang SDM. Ya. Tadi Pak Faruk menyampaikan not only about the means tapi juga ends, itu adalah kita bicara terkait dengan productivity sebenarnya. Jadi ada PR juga bagaimana kemudian kita meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita, dan semua sepakat bahwa salah satu yang signifikan mempengaruhi produktivitas itu adalah kompetensi. Makanya program-program terkait dengan upskilling, reskilling ya, itu menjadi penting untuk kemudian salah satunya untuk kita boosting productivity, selain juga kita perlu melihat productivity itu dalam konteks yang lebih luas. Salah satunya itu adalah dalam konteks total factor productivity. Next. Ini punya PR
Jadi dalam kacamata makro ini menarik untuk dibedah. Ternyata pertumbuhan capital kita itu cukup signifikan. Kemudian dari segi kualitas tenaga kerja itu so-so, tapi kemudian total factor productivity kita malah turun. Ya, yang ini menjadi hal yang sedang kami coba rumuskan. Ya. Next, ya. Dan ini juga potret apa yang kita miliki saat ini, perbandingan produktivitas dan proporsi tenaga kerja. Tenaga kerja itu banyak ya di industri-industri yang sifatnya itu adalah ancillary, makanan, minuman, konstruksi, tekstil, tapi kemudian produktivitasnya rendah. Untuk industri-industri yang produktivitasnya tinggi, proporsi tenaga kerja kita malah kecil. Nah, ini idealnya itu kebalik itu kurvanya begitu ya. Sehingga bagaimana strategi kita? Ini kami sedang mencoba melakukan koordinasi dengan kementerian yang lain, dan ini harus menjadi concern kita, ya, termasuk tentu salah satunya itu adalah Kementerian Perindustrian. Bagaimana kita bisa bersama untuk melakukan gerakan peningkatan produktivitas nasional. Next. Sekarang kita lihat tantangan masa depan. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Said Saleh. Ini sesuatu yang mungkin sudah sering kita lihat, tapi harus kita bedah sebenarnya. Ternyata DNA-nya yang kanan itu sama ya. Big data specialist, fintech engineers, AI, machine learning dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat sekarang, kita evaluasi ya. Ini dalam 5 tahun ke depan ya. Saya sekilas lihat kampus-kampus, kayaknya yang kanan itu juga ya masih menjadi sesuatu yang langka. Pengalaman saya sebelum jadi menteri, 20 tahun saya jadi konsultan di berbagai perusahaan. Jumlahnya itu mungkin ada lebih dari 50-60 perusahaan saya bantu. Ya, langka nih, ya ada shortage. Ya, mereka memiliki opportunity bagaimana ketersediaan data gitu ya. Ya, data itu available luar biasa. Ya, saya bantu misalnya Angkasa Pura, saya katakan ini 2 juta orang traffic tiap hari, ini datanya diapain? Kami nggak punya ahli terkait dengan big datanya, gitu ya. Saya bantu BI beberapa tahun yang lalu, itu juga sama. Ini gimana mengolah datanya? Beberapa bank juga sama, ya. Ya. Jadi tidak ada kemampuan kemudian dalam meningkatkan engagement dengan customer, dengan ya, nasabah, dengan klien dan seterusnya, dan bisnis yang dilakukan masih bisnis ya, bisnis as usual. Padahal data itu wah begitu ya, greget itu untuk kita olah, untuk kita mendapatkan sebuah perspektif informasi yang berbeda. Lanjut, next satu lagi, ini bisa di skip, sehingga ini adalah tantangan industri kita saat ini. 63% perusahaan menyatakan bahwa permasalahan utama terkait future workforce itu adalah skill gap. Ya, skill gap. Ya, sekarang kita rubah kurikulumnya. Ya, basisnya apa? Tuntutan industri saat ini. Sudah jadi lulusannya, industrinya berubah. Jadi ada lagging 5 tahun. Ya, nah, itu realitas begitu ya. Nah, apalagi kalau di Indonesia, roadmap industri kita itu somehow tidak mudah. Gitu ya, intervensi internasional, kemudian dengan mudah mengubah profil industri kita, gitu ya. Ini kita akan fokus ke industri X, udah industrinya mau tumbuh, tahu-tahu impor besar-besaran datang, selesai tumbang tuh industrinya semua, gitu ya. Dan inilah memang permasalahan kita yang sering dikeluhkan oleh dunia industri, itu adalah terkait dengan kepastian, gitu ya. Next, jadi peningkatan kompetensi ini menjadi suatu tantangan. Jadi saya membayangkan ya kalau di sini ada Binawan Training Center, ya suatu saat akan berevolusi harusnya juga untuk membuat program reskilling, gitu ya. Ya, menyiapkan, jadi tidak hanya untuk menyiapkan skilling. Kalau skilling itu gambaran, ya ada next slide ya. Ya, lanjut. Ada skilling itu adalah kita menyiapkan orang untuk bekerja. Kemudian ada program upskilling.
mereka bekerja, tapi tuntutan kemudian produktivitasnya harus meningkat, ya, dia harus kemudian pekerjaannya di enrich, di enlarge, maka kemudian namanya itu adalah upskilling. Kemudian ketika tuntutan itu berubah, maka kemudian kita fokus apa yang disebut dengan reskilling. Ya. Dan gambaran ini yang sedang kami kaji bahwa suatu saat mungkin kita akan mewajibkan semua perusahaan untuk ya memberikan porsi dari waktu kerja itu untuk pengembangan skill. Ya, itu yang kita sebut dengan individual development plan. Ya, apakah kemudian kita wajibkan 10% dari waktunya, gitu ya, dan itu menjadi bagian dari kompensasi atau yang diterima oleh pekerja, bagaimana mereka itu bisa mengembangkan diri. Dan sekarang pun kalau kita tanya sebagian besar pekerja apa alasannya untuk memilih kerja di satu tempat, dia merasa bahwa di sana mereka bisa berkembang. Pengembangan diri ternyata jauh lebih penting dianggap daripada gaji. Balik sebelumnya, dan ini adalah beberapa, balik dulu satu slide. Ya, isu-isu ke depan, renewable energy, green circular economy, digital economy, dan biotechnology, ini adalah contoh-contoh. Ya, dan sekali lagi saya katakan ada shortage, gitu ya, ada shortage. Ya, jadi ada gap institusi pendidikan, kemudian dengan ya tuntutan industri seperti apa. SMK ini juga punya PR yang sama, begitu ya. Walaupun ada beberapa SMK unggulan di kita, tapi sempat menjadi fokus pemerintah, kemudian itu turun, sehingga tetap saja kita memiliki isu terhadap lulusan dari SMK kita. Dan itu terbukti di balai-balai latihan kerja yang kami miliki. Ya, jadi sudah lulus SMK, kemudian balik lagi dari nol belajar, gitu ya. Nah, inilah kemudian membuat kapasitas dari balai vokasi kami itu tidak bisa besar, gitu ya, karena harus ngajarin orang dari nol. Ya, nah, kita berharap kapasitas kita bisa meningkat 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi syaratnya adalah latihannya itu kita bisa buat kombinasi online dan offline, ditambah juga kita lebih selektif dalam memilih peserta. Lanjut, dan rasanya ya ini adalah gambaran suatu ekosistem yang kemudian sebenarnya sudah dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Yang lebih penting itu adalah bagaimana membuat efektivitas, ya, sehingga desain ekosistem seperti ini benar-benar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan kita saat ini. Jadi kalau dilihat ada pelatihan, kita punya BLK milik pemerintah pusat, ada BLK yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, ada BLK komunitas, ada LPK swasta, dan seterusnya. Aktor yang kedua itu adalah BNSP. Dan ini juga sepertinya kita punya PR untuk melakukan revitalisasi, sehingga skema-skema sertifikasi itu benar-benar menjadi sebuah jaminan kualitas dari seorang yang memiliki kompetensi. Jadi kalau sekarang ini masih ada ya suara-suara sumbang, kemudian juga ya ada beberapa isu seperti ini perlu disertifikasi kah, gitu ya. Dan ini memang kita sedang mencoba mencari solusinya seperti apa, gitu ya. Sekarang ini ada sekitar 9.000-an skema sertifikasi, tapi berapa sih sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh industri dan dibutuhkan ke depan, ini kita harus urai satu persatu, begitu ya. Lanjut, ya. Ini adalah modalitas yang kami miliki. Inilah gambaran. Tadi saya sampaikan ada 931 ya SKKNI yang berlaku, 120 KKNI, kemudian ya 22.000 skema sertifikasi yang berlaku. Ya, ini kalau diurai satu-satu ini lumayan nanti ya, kita pilih. Ini kelembagaan, kita memiliki BLK, saya sampaikan tadi ada BLK komunitas 3.500. Ini ada yang berkinerja baik, ada yang cuma tinggal gedungnya saja. Instruktur ada 3.000 sekian, swasta sekian, mentornya sekian. Dan kita juga punya PR bagaimana mengintegrasikan semua itu dalam sebuah labor market information system. Jadi kita punya siap kerja dan nanti prakerja terintegrasi dengan kita, dan inilah menjadi sebuah arsitektur besar bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja kita ke depan. Next. Dan lanjut, tinggal slide saya terakhir.
Sehingga inilah menjadi kunci sukses penyelarasan sertifikasi dan pelatihan. Tadi saya sampaikan bahwa SKKNI ini kita harus perbaiki, kita harus revitalisasi. Ini PR yang panjang sebenarnya, gitu ya. Dan tentu kita juga harus menghargai effort dari masing-masing asosiasi profesi yang sudah mengusulkannya. Kemudian dalam banyak kesempatan ketika berbicara dengan lembaga kadin luar negeri, saya sampaikan bagaimana peluang untuk melakukan joint certification. Itu juga menarik sebenarnya. Ketika mereka ragu begitu ya dengan skema sertifikasi kita, ayo kalau begitu kita joint certification. Dan yang terakhir, tentu ketika skema-skema sertifikasi baru ke depan, maka kita juga membutuhkan instruktur dan asesor yang siap untuk menjawab itu. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktunya yang sangat terbatas. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi saya tunggu nanti rekomendasi FGD-nya. Intinya permasalahan ketenagakerjaan ini tidak hanya domain dan tidak hanya bisa selesai oleh Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, tapi membutuhkan kerjasama lintas stakeholders, gitu ya, termasuk perguruan tinggi, kemudian Abjati, vocational training swasta, LPK swasta dan semuanya. Karena ada 7,5 juta ya yang sedang mencari pekerjaan, gitu ya, dari total ya sekian puluh juta angkatan kerja kita yang mungkin juga membutuhkan program reskilling dan upskilling ke depan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.